Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya, Belajar Dai. Pada video kali ini, kita akan membahas ulama-ulama yang menginspirasi di Indonesia. Maka sebelum ke video selanjutnya, terlebih dahulu jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran ulama di Indonesia hampir tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Berikut deretan para ulama yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan di Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Syekhona R. Muhammad Khalil, kiai karismatik dan guru dari para kiai di Indonesia. Ulama yang sering dipanggil Mbah Khalil ini berasal dari Bangkalan, Madura. Mbah Khalil merupakan tokoh yang mendidik para kiai besar seperti pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Mustafa. Yang kedua, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Ini merupakan ulama yang pernah berjuang melawan penjajahan saat pendudukan Belanda dan Jepang di Indonesia, serta pemimpin pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Mbah Hashim pernah menimba ilmu di Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri pergerakan organisasi Muhammadiyah. Ini juga dikenal ikut berjuang saat perlawanan melawan penjajah. Pada saat pendudukan Jepang, Ahmad Dahlan mempelopori masyarakat Indonesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dari kekangan penjajah. Ahmad Dahlan juga dianggap sebagai pelopor kesetaraan derajat di antara pria dan wanita pada masa saat itu. Yang keempat, Kiai Haji Mas Mansur, salah satu ulama yang berasal dari Surabaya dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah pada Kongres Muhammadiyah ke-26. Mas Mansur menjadi salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seorang pahlawan nasional. Mas Mansur menamatkan pendidikannya di Al-Azhar Mesir, sehingga kemudian ia pun menjadi salah satu pengurus besar organisasi Serikat Islam. Dalam masa kemerdekaan Indonesia, Mas Mansur terkenal sebagai salah satu anggota dari 4 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mas Mansur. Yang kelima, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama dengan pemikiran sangat terbuka dan modern pada zamannya. Wahab merupakan salah satu pendiri dasar-dasar pemimpinan dalam organisasi NU. Ia ikut mencetuskan Badan Syariah dan Tanfiziyah yang mengintegrasikan kalangan muda dan kalangan tua di NU. Oleh Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga sudah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Keenam, Buya Hamka, ulama revolusioner. Ini merupakan ulama yang sangat terkenal melalui beberapa karya besar di bidang keagamaan. Karya-karya tersebut bukan hanya menyangkut persoalan agama saja, akan tetapi terbentang luas dalam sejumlah bidang, termasuk sastra dan masalah sosial politik. Buya Hamka bernama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka adalah singkatan dari namanya, sedangkan Buya adalah panggilan kehormatan untuk seorang yang berilmu dan dituakan. Salah satu novel yang paling fenomenal adalah berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang ketujuh, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur adalah sosok kiai yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat, mantan Ketua Umum NU, dan cucu dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Meski semasa hidupnya dikenal kontroversial, namun Gus Dur menjadi salah satu tokoh dari kalangan Islam yang bisa diterima semua kalangan agama di Indonesia. 8. Kiai Haji Idam Khalid, ulama tersohor yang pernah memimpin NU selama 32 tahun ini, termasuk sebagai salah satu ulama berpengaruh di Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum NU sejak 1952 sampai 1984, Idam Khalid juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR. Di pemerintahan, dirinya pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri
pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Ampera di masa Orde Lama. 9. Ki Haji Imam Darkasih. Siapa yang tidak mengenal Pondok Modern Gontor? Gontor adalah salah satu pionir lembaga pendidikan Islam di Indonesia, di mana sistem pendidikannya banyak dicontoh oleh berbagai pondok pesantren di tanah air yang mengembangkan sistem pendidikan yang banyak mencetak alumninya menjadi para pemuka agama, politisi, dan para pakar di Indonesia. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.